Ya, pemirsa, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto memastikan ledakan di rumah Aibda Maryudi berasal dari kembang api dengan daya ledak tinggi. Ya, pemeriksaan Aibda Maryudi yang merupakan anggota Polsek Delangu saat ini diambil alih di Treskrimum Polda Jawa Timur. Saat pasca peristiwa terjadi, kami melaksanakan olah TKP. Yang kami dapati adalah bekasnya atau sisa selongsong kembang api sesdor tersebut. Jadi hanya sisanya. Kalau secara kuantitas saat sekarang ini pemeriksaan sedang berjalan. Tapi kalau pada saat peristiwa kejadian kita mendapati tiga selongsong kembang api sesdor. Itu yang dapat kami sampaikan. Satu lagi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sehingga menimbulkan peristiwa tersebut. Pemeriksaan awal kami dari Satreskrim Polres Mojokerto sudah melakukan serangkaian pemeriksaan yang kemudian pemeriksaan lanjutan atau penanganan perkara ini secara pidana umum ataupun kode etik profesi Polri dilakukan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Bitpropam Polda Jawa Timur. Tentunya saat sekarang ini fokus pendalaman kami adalah kepada pemilik rumah. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu. Senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas. Baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Demikian rekan-rekan, terjawab ya? Cukup ya? Cukup ya? Saya rasa cukup teman-teman, nanti lebih jelasnya. Oke, status saudara M. Status saudara M sekarang, saat sekarang saya sampaikan ke jenengan, aslinya pada saat perkara ini kami limpahkan, saudara M statusnya masih sebagai saksi. Untuk lebih kejelasan terhadap penanganan perkara ini, domain penanganan perkara ini ada di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ya, pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini pasca meledaknya rumah milik seorang polisi di Mojokerto, Jawa Timur? Kita bergabung dengan Farah Manhila langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Silakan Farah. Iya, Ana, Celia dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah duka korban ledakan di rumah polisi yang berlokasi di wilayah Mojokerto, dan mungkin dapat kami sampaikan sedikit bahwa saat ini situasi sedang hujan dan kondisi TKP ini sedang diberi garis polisi sehingga disterilisasi, tidak boleh ada satu orang pun yang masuk kecuali petugas kepolisian. Dan saya berada di rumah duka pemirsa yang menjadi korban dari ledakan ini. Ada dua orang pemirsa, yaitu seorang ibu berusia 40 tahun, Ibu Luluk, dan juga anaknya yang masih berusia 2 tahun, yaitu Muhammad Al-Kausar. Di sebelah saya pemirsa sudah ada ibunda dari Ibu Luluk. Assalamualaikum Ibu Jumaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mungkin boleh sedikit barangkali bisa bercerita ya Bu ya, bagaimana kemarin saat ledakan itu terjadi Bu? Waktu itu saya mau istirahat jam 9 lebih. Saya masuk rumah, baru masuk dalam kamar, terus saya itu terdengar ledakan seperti itu, pesawat yang jatuh. Jadi itu dewor gitu, seperti ada bom. Terus atap rumah itu seperti mau logrok gitu, mau rontok. Saya itu kaget. Terus saya itu keluar ke belakang rumah, lihat rumah anak saya sudah hancur. Saya panggil-panggil anak saya, kok nggak ada bunyi. Terus saya telepon anak saya itu yang ada di Kebon Agung itu, saya tanya apa kakaknya ada di sana. Ternyata tidak ada. Ada di dalam rumah karena anaknya itu agak sakit gitu, nggak kemana-mana. Jadi ada di dalam kamar waktu itu. Kondisinya berarti anak ibu ya, Ibu Luluk ya, dan juga cucu ibu ini sedang berada dalam kamar, kemudian ledakan itu terjadi. Apakah ibu sempat menemui setelah petugas ini berusaha mencari Bu Luluk dan juga anak Muhammad Al-Kausar ini? Ya, saya yang kasih tahu, soalnya saya tanya anak saya, katanya di Kebon Agung di sawah nggak ada. Jadi saya otomatis kan tahu kalau itu di dalam kamar.
Langsung saya panggil-panggil, minta tolong tetangga itu semua, nggak ada yang berani dekat. Ada garis polisi katanya itu nggak boleh dekat-dekat, mungkin ada ledakan lagi gitu. Terus saya hubungi anak saya yang di Kebon Agung, terus suaminya yang ada di sawah itu pulang. Ini suaminya pulang, terus lalu mencari anaknya sama istrinya itu. Yang temukan juga suaminya sendiri. Mungkin kita sedikit kilas balik ya Bu ya, barangkali Ibu bisa menggambarkan bagaimana Ibu Lulu ini kesehariannya dengan anak Al-Kausar itu seperti apa biasanya Bu sehari-hari? Ya baik. Iya. Bu Lulu itu guru ngaji. Aktivitasnya tiap sore jam 3 sore itu guru ngaji di rumahnya. Ya. Dan ternyata memang kejadian yang tidak disangka ini terjadi begitu ya Bu. Ini kalau misalnya hujan seperti ini, saya lihat juga kondisi rumah pada saat itu hancur begitu ya Bu. Apakah rumah ini juga terdampak atau bagaimana Ibu? Ya karena ledakan itu. Anak saya kan korbannya. Sebenarnya ledakan itu kan ada di rumahnya Bapak Polisi Maryudi itu. Terus anak saya kan dekat rumahnya, berdampingan. Jadi langsung itu kena dampaknya. Korbannya anak saya. Selain rumahnya hancur, juga cucu saya sama anak saya meninggal. Soalnya terjebak dalam rumah itu. Tidak bisa keluar. Nolongnya itu waktu suaminya baru pulang dari sawah itu baru ditolong. Ibu turut berduka cita, Bapak mungkin sedikit saya bertanya begitu ya. Pemirsa sebelah Ibu Jumaiyah, ini adalah Bapak Kodi yang merupakan suami dari Ibu Luluk ya Pak ya, selaku korban dari kejadian ledakan ini. Pak mungkin boleh sedikit bercerita saja jika berkenan ya Pak ya. Terakhir komunikasi dengan istri, tadi Bapak juga sempat bercerita, sempat video call begitu Pak, atau seperti apa? Iya, saya sempat video call dengan adik Lisa itu. Ini loh anaknya nggak mau makan. Ayo nggak boleh nakal, ayo makan biar cepat sembuh panasnya. Lalu sebentar berjalan ke selatan itu mau mempetulaan itu. Terus putus WA-nya itu, video call-nya itu putus. Beberapa saat kemudian ibu mengabari kalau ada ledakan di rumah Pak Polisi gitu loh. Saya pulang, begitu saya datang, rumah sudah rata. Saya cari anak saya dengan istri saya itu, saya cari sendiri, takur-takur. Saya yang menemukan sendiri anak saya itu. Ya cuma itu saja yang saya tahu. Kemudian petugas datang begitu ya Pak ya, mengevakuasi Ibu Lulu dan juga anak Muhammad Al-Kausar, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan pukul berapa Pak kemudian Ibu akhirnya dimakamkan dan anak Pak? Jam 4 itu. Pulangnya dari rumah sakit. Nah, dimakamkan itu. Oh ya, dimakamkan jam 4. Iya, jam 4. Berkaitan dengan kondisi rumah Pak, dampak ledakan begitu saat ini, mungkin boleh digambarkan kondisi terkininya seperti apa, kemudian apakah sudah ada bantuan yang diterima atau bagaimana Pak? Apa yang diterima? Kondisi rumahnya saat ini seperti ya rata dengan tanah wis. Cuma tersisa belakang sama teras depan aja. Yang tengah hancur semua. Kemudian apakah sempat ada bantuan yang didapatkan begitu dari pemerintah atau mungkin masyarakat sekitar menghadapi kejadian bencana ini, Bu? Belum dapat bantuan masalah kehancuran rumah itu belum. Ya ada tamu untuk belasungkawa itu, kasih amplop itu sudah diterima. Mungkin Pak Kodi bisa sedikit menyampaikan kepada pemirsa, termasuk mungkin barangkali pihak berwenang yang sedang mendengar atau menyaksikan televisi saat ini, Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan. Oh, Ibu saja, boleh Bu bisa disampaikan harapannya ke depannya seperti apa? Apakah ini kemudian pemerintah harus mengambil alih atau seperti apa? Minta keadilan. Bagaimana kondisi rumah anak saya hancur, terus anak saya meninggal, cucu saya meninggal. Yang sudah mati ya biar sudah mati, tapi kelanjutannya bagaimana ya kan? Rumah sudah hancur, apakah nggak ada bantuan dari pemerintah atau dari yang itu loh, yang punya bahan peledak itu kan itu yang harus bertanggung jawab sebenarnya. Jadi baik Ibu Jumaiyah dan Bapak Kodi ini mengharapkan
kasus ini diselesaikan dengan adil begitu ya Bu ya, termasuk yang memiliki bahan peledak. Artinya Ibu sudah mengetahui ya Bu ya informasi terkait di rumah itu ada bahan peledak atau seperti apa? Nggak tahu. Tahu-taunya ya sudah ada ledakan itu. Saya di rumah waktu itu, terus saya kaget kan, ada ledakan itu seperti ada bom yang meledak. Seperti ada pesawat yang jatuh itu, dawor gitu. Getarannya itu sampai rumah saya, sampai tetangga-tetangga semua itu kena dampaknya. Katanya itu ada gempa, ternyata bukan gempa. Ternyata itu ada yang itu, meledak itu. Artinya ledakannya itu sangat terasa begitu ya Bu ya, begitu kuat seperti seolah-olah seperti gempa begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian ini Bu, berkaitan dengan masyarakat sekitar gini Bu, apakah juga saling membantu begitu ada kejadian seperti ini atau bagaimana Bu? Ya lari-lari melihat, membantu juga ya. Korban. Juga Pak Kodi juga. Yang mencari. Ini berarti sampai saat ini terus ramai ya Pak ya yang datang untuk belasungkawa. Iya. Sampai 2 hari ini tamu terus-menerus datang sampai saya nggak istirahat sama sekali. Terima kasih banyak Ibu Jumaiyah, Pak Kodi. Kami turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi kemarin. Semoga setelah ini mungkin rumahnya bisa diperbaiki, kemudian ada pertanggungjawaban begitu ya Bu, ya seperti yang diharapkan oleh Ibu Jumaiyah. Dan pemirsa, berikut wawancara saya dengan keluarga korban di rumah duka yang tentunya kami semua masih berharap bahwa proses dari kasus ini terus dilanjutkan, termasuk bagaimana pertanggungjawaban dari pemilik rumah terhadap korban-korban yang ada di wilayah sekitar. Demikian informasi dari wilayah Mojokerto, saya kembalikan ke Ana dan juga Celia. Terima kasih Farah Badila mengabarkan langsung dari Mojokerto, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.